Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi. Memasuki 1 tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar utama pemerintahannya. Saya percaya itu. Sejak awal, komitmen ini digaungkan secara konsisten, baik dalam pidato kenegaraan maupun dalam pembekalan kabinet. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Sejak masa kampanye hingga dilantik, Presiden Prabowo secara konsisten membangun narasi anti korupsi yang kuat. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi praktik korupsi dan menyebutnya sebagai penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara. Komitmen ini tidak hanya berhenti di level verbal, tetapi juga diwujudkan dalam langkah-langkah awal pemerintahan. Salah satunya adalah pembekalan khusus bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang yang menekankan pentingnya integritas dan pencegahan korupsi dari tingkat pimpinan. Secara kelembagaan, pemerintah juga membentuk Des Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari program prioritas 100 hari pertama untuk mengakselerasi penanganan korupsi secara lintas kementerian. Dan dalam gebrakannya, pemerintahan Prabowo menunjukkan hasil konkret dalam hal penindakan dan pengembalian kerugian negara. Dalam 1 tahun pertama, aparat penegak hukum berhasil mengembalikan uang negara sebesar 1,7 triliun rupiah dari para terpidana kasus korupsi. Angka ini berasal dari rampasan hasil korupsi, lelang barang sitaan, dan penguasaan kembali kawasan hutan. Selanjutnya, sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung telah menangani total 43 kasus korupsi dalam periode yang sama. Upaya ini diklaim mampu menekan potensi kerugian negara hingga mencapai 320,4 triliun rupiah. Yang tentu sama-sama kita hormati, hadir pada kesempatan yang baik ini Pak Direktur Penyidikan, Pak Direktur. Dan beberapa kasus besar yang menjadi sorotan di awal pemerintahan ini antara lain kasus tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Kasus ini menjadi yang terbesar dengan taksiran kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Penanganan kasus yang terjadi pada periode 2018-2023 ini menjadi prioritas utama aparat penegak hukum di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Selanjutnya adalah dukungan penuh pada kasus timah. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas mega korupsi tata niaga komoditas timah tanpa intervensi politik. Dan yang terakhir, terkait operasi tangkap tangan (OTT). Kinerja KPK dalam melakukan sejumlah OTT, termasuk yang melibatkan seorang wakil menteri, diapresiasi oleh sebagian kalangan sebagai bukti keseriusan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kinerja pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo mendapat respons yang beragam dari publik. Survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Mei 2025 menunjukkan 37,4% publik menilai kondisi pemberantasan korupsi berjalan baik atau sangat baik, sementara lembaga riset Indo Strategi juga memberikan penilaian positif dengan kategori sedang menuju baik untuk aspek pemberantasan korupsi dalam evaluasi 1 tahun kabinet.